Hai guys, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia di sini. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih kesalahan-kesalahan tukang tato pemula sehingga mereka tidak bisa membuat tato secara maksimal atau bagus. Jadi kebanyakan pemula itu dia membuat tato pasti akan banyak hambatan ya. Banyak yang curhat tintanya nggak bisa masuk lah, susah masuk, terus jadi luka atau kulit sobek lah dan lain-lain. Tapi yang banyak pertanyaan adalah kenapa tintanya ternyata memasukkan tinta ke kulit itu tidak semudah menggambar di kertas. Nah, itu kadang terjadi bukan karena alatnya, dan kadang rata-rata mereka itu yang ngerasa gagal membuat tato, tidak bisa memasukkan tinta secara maksimal. Akhirnya mereka menyalahkan peralatan, padahal bukan itu masalahnya. Tapi permasalahannya adalah ada di teknik dan hal-hal sepele yang mungkin kelihatan sepele dan dilupakan, tapi itu justru faktor penting di proses mentato. Oke, kali ini saya akan membahas apa sih para kesalahan-kesalahan seniman tato pemula yang harus dihindari. Jadi ini akan saya cantumkan, tapi sebelumnya kita nonton iklan dulu ya guys. Seperti biasa, udah lama kita nggak nonton iklan. Oke guys. Oke. Nah, oke, sudah, iklannya gak usah lama-lama, nanti diprotes. Banyak banget yang protes, wah intronya kelamaan dan lain-lain. Padahal itu iklan saya loh, saya padahal tidak minta bayaran dan berbagi ilmu, tapi nonton iklan aja nggak mau. Ya begitulah dilema orang mau belajar tapi nggak mau memberi apresiasi kepada yang memberi ilmu. Tidak apa-apa, saya maklum. Oke, kita akan membahas di sini kita ngobrol ringan ya. Jadi anggap saja kita ini seperti sekolah Zoom. Sekarang kan baru zaman ya sekolah Zoom dan sekolah daring online. Nah, ini saya bikin suasananya santai, nyaman seperti kita sekolah, karena memang kita kan ini kan belajar bareng-bareng. Jadi mungkin durasinya agak panjang, tetapi hasil yang akan didapat lebih maksimal karena kita seperti ngobrol, seperti saya mengajarkan langsung secara jelas. Oke, ini saya matikan dulu iklannya, gambarnya mengganggu. Oke. Nah, kita akan mencoba menggali kesalahan para pemula di dunia mentato. Yang pertama, yang paling sepele dulu adalah sebelum kalian meneteskan tinta ke inkap, kocok dulu tintanya. Karena kebanyakan orang itu nggak tahu, dia tidak mengkocok tintanya dulu sebelum dimasukkan ke inkap. Padahal itu faktor penting, kelihatan sepele tapi itu penting. Jadi teman-teman, sebelum kalian meneteskan tinta ke inkap, kocok dahulu tintanya secara agak lama, karena dia biar mencampur antara pigmen cairan dan bubuknya itu mencampur. Nah, kebanyakan kesalahan pemula itu saya juga baru kaget, ternyata ada juga ya orang yang lupa ngocok tinta. Jadi dikira tuh tinta itu ya tinggal dipakai aja, nggak dikocok. Jadi tinta tato itu teman-teman, kalau dia udah lama nggak digunakan, dia akan mengendap. Nah, jadi mengendapnya itu antara bubuknya dan airnya itu akan terpisah. Nah, jadi sebelum kalian meneteskannya, kocok dulu sampai kencang. Dan biasanya untuk beberapa tinta tato yang kalian beli segelan, itu akan ada seperti besi, suaranya klok 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 klok. Dikocok di suara klok 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 klok, jadi kayak ada kelerengnya. Tapi kalau kalian beli tinta eceran memang nggak ada, karena kalau tinta eceran kan tinta yang diecer dari tinta besar ke tinta kecil, jadi di rebotol sendiri. Jadi itu ya, pertama kocok tintanya dulu, karena banyak kasus yang dia akhirnya menyalahkan tinta jarum. Kok ini nggak masuk nih, pasti ini masalahnya. Ternyata masalahnya sepele. Tanyain, tak kasih panduan kan, oh, kamu udah ngelakuin ini, udah ngelakuin ini, udah. Terus saya pusing toh, loh kenapa tintanya nggak masuk, padahal udah ngelakuin ini. Lalu saya iseng naik sepele, pas tinta ke inkapnya udah dikocok belum tintanya? Oh iya belum bang. Astaga naga, itu kan sepele banget, tapi justru orang lupa melakukannya. Oke, itu ya, pertama jangan lupa mengocok
tinta sebelum diteteskan ke ingkap. Dikocok sekuat-kuatnya, usahakan sampai mencampur. Lalu kesalahan kedua bagi pemula adalah ketika dia mentato, kulitnya tidak ditarik kencang. Jadi dikira orang-orang itu bahwa mentato itu seperti menggambar di kertas. Jadi mereka hanya menggambar ya di jarumnya ditempelkan ke kulit aja. Padahal faktor penting dalam mentato adalah kulitnya ditarik sekeras-kerasnya. Nah, ini akan saya coba kasih sampel kulit yang tidak ditarik kencang dan yang ditarik kencang ya guys. Saya kemarin sudah sempat membuatkan videonya yang India itu ya. Nah, itu juga bisa saya beri contoh, tapi seperti biasa gambarnya saya kecilin dulu gambar saya dan displaynya saya majukan. Nah, ini jadi kalian bisa searching Reza Arcadia, boleh promosi ya, udah pada tahu lah nonton ini kok nggak tahu nama channelnya. Ini kita nyoba yang India, kesalahannya itu ada di tukang tato India ini. Coba kita lihat ya. Kita coba lihat. Nah, iklan sebentar. Oke, ini kita cepetin aja. Saya kasih contoh yang kulitnya nggak ditarik itu mana ya. Ini apa ya? Bukan. Nah, ini kita lihat proses mentatonya. Mas, kenapa sih kok Nah, di sini ke kulit tapi malah kulitnya tuh ngikutin itu loh. Ntar malah kebanyakan ngomong sopo tuh nih. YouTube-nya siapa banyak ngomong. Nah, ini. Istilahnya itu ya, istilah. Alah, nggak ngeplay. Ayo toh, Mas. Ini kebanyakan ngomong ki sopo toh. Wah. Pakai nato orang. Ayo mulai. Ya kayak tinta dan lagi-lagi ini buat pelajaran teman-teman yang baru. Alah. Guys ya. Nah, ini. Nah, dia natonya tuh lihat. Nggak ditarik kan kulitnya. Jadi ini kulitnya nggak ditarik kencang. Jadi cuma dipegang aja. Nah, ini kan dia kulitnya tuh harus ditariknya. Jadi ketika dia mentato tuh kayak menggambar di kertas, guys. Jadi kayak menggambar di kertas. Jadi soalnya tak matiin. Jadi dia tintanya nggak masuk tuh. Nanti pas dilap, ini padahal udah diaduk-aduk ya. Coba sebentar. Ini, ayo ngeplay Mas. Oh, udah ngobrol lah. Nah, udah diaduk-aduk gitu, tapi pas dilap, nah tintanya nggak masuk guys. Pas dilap tintanya nggak masuk. Jadi itu guys, kalau tinta kulit nggak ditarik, itu tinta nggak akan masuk di kulit. Ntar lagunya mati ya. Kita lagu dulu. Oke, sambil ada lagu. Tadi lupa harusnya di halaman sini. Lalu lalu gimana sih caranya mastiin bahwa tinta itu masuk, cara narik kulitnya? Kemarin saya ada video membuat garis tebal ya, membuat garis tebal gitu. Banyak video saya. Kita buka dulu video membuat garis tebal. Mana membuat garis tebal? Woi, mana ini banyak banget. Nah, ini ya. Ya, sudah. Ini saya matikan suaranya sana biar enggak double ya kita ngomongnya. Kita cepetin yang pas dia narik kulitnya. Mana? Nah, ini. Nah, ini kan guys, kalau kalian lihat dia narik kulit guys. Tuh, ditarik dia kulitnya. Ada gambar lebih jelas lagi ya. Nah, ini. Alah, iklan. Saya stop dulu kan. Oke, ini sudah saya lanjut. Nah, ini guys, kalian lihat kulitnya tuh ditarik nih. Dia nariknya tuh kayak gini. Tangan dibuka. Ya kan? Kulitnya ditarik nih, kalian lihat nih. Nah, itu. Jadi mentato itu kulitnya harus ditarik ya guys ya. Tuh, ditarik ya kulitnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke layar
tinta yang sebelumnya. Aduh ya sudah sit. Oke, jadi kesalahannya di situ ya guys ya. Mentato kulitnya tidak ditarik kencang tapi hanya ditempelkan saja. Jadi itu salah satu penyebab faktor penting bahwa tinta itu tidak masuk ya. Lalu selanjutnya apa lagi ya, sebentar saya mikir, soalnya saya bikin video itu nggak bikin skrip ya, nggak nulis, jadi langsung ya bikin aja gitu. Jadi nggak tahu harus ngomong apa, jadi sebentar saya pikir dulu karena biar alami aja. Biasanya ada kendala juga, dia kulitnya sobek. Kulitnya sobek. Kesalahan pemula itu kenapa kulitnya sobek mentato itu, dia tidak memperhatikan faktor jarum. Jadi penyebab kulit sobek itu satu, jarum faktor nggak stabil. Lalu kedua, kalau terlalu dalam bisa, tapi biasanya sobeknya itu waktu membuat warna. Lalu tinta terlalu tebal bisa. Tapi intinya dari semua itu, ketika kulit sobek adalah kalian belum terbiasa membuat tato. Dan faktor penting yang pertama untuk menghindari kulit sobek adalah jarum kalian harus dipastikan stabil dan memasukkan tintanya itu jangan terlalu dalam. Lalu ketika kalian menggerakkan mesin tato itu, ikuti tempo pukulan mesin. Jadi misalkan voltase sekian kan ada kecepatannya. Nah itu kalian harus ngikutin tempo. Kalian pikir kayak kalian mendengarkan musik ada tempo yang tak tak tak. Nah jarum juga itu kalian harus ngikutin temponya ketika dia bergerak. Jadi gerakan jarum itu harus ikutin tempo. Ketika kalian tidak mengikuti tempo, jika misalkan ternyata mesinnya itu pelan tapi nariknya kenceng, nah itu juga bisa membuat kulitnya sobek. Karena apa? Karena akhirnya pergerakan jarum lambat, kalian narik kenceng, jadi dia kadang suka nyangkut di kulit, terus nyobek seret. Jadi memang mesin tato itu fungsinya harus dia ditutul-tutul. Jadi kalau kalian menggerakkannya sesuai tempo, dia akan hasilnya maksimal. Tapi ketika tidak sesuai tempo dan itu dalam, maka akan dia kayak menggaruk seret, jadi akhirnya sobek. Nah, untuk whip siding memang ada gerakan cepat tapi voltase pelan, tapi dia kan tidak terlalu dalam, jadi tidak buat sobek. Nah yang bikin sobek adalah gerakan jarum pelan, geraknya cepat tetapi dalam itu. Lalu bisa juga terjadi kalau kalian mesinnya terlalu cepat tapi gerakannya pelan, itu juga bisa bikin sobek. Kenapa? Ya karena dia akan mencucuk terus, gambarnya. Jadi dia akan menusuk terus di area kulit tersebut, tapi kan mindahnya lama. Jadi dia akan kulitnya hancur atau pecah. Jadi seperti itu guys. Emang kita mentato di kulit itu agak susah-susah gampang ya. Jadi itu adalah benda hidup, kulit. Jadi ketika kita terlalu sering menusuk jarumnya, itu akan kulitnya hancur, rusak. Atau kalau kita jarum nggak stabil, dia akan menggores juga, bikin kulit sobek. Jadi itu juga salah satu penyebab kalian tintanya suka sobek atau borokan atau nanti bernanah. Efeknya kalau kulit sobek itu dia nanti bernanah. Terus apalagi nanti akan saya bahas lebih lanjut deh untuk ini, karena saya dulu sebenarnya sudah pernah bikin video ini ya, tapi udah berapa tahun yang lalu dan banyak yang nggak ketemu videonya. Nanti coba akan saya buatkan terus videonya, jadi yang lama-lama akan saya remake lagi. Lalu apalagi guys ya, kesalahan para seniman tato pemula itu yang penting memang kulit nggak ditarik. Lalu apa lagi ya guys, tak mikir dulu. Oh ya, untuk masalah jarum nggak stabil, kalian bisa cek di video saya yang ini. Sebentar, coba saya searchingkan video saya yang saat dia jarum stabil. Kan bisa search saja karena si nama saya, lalu kalian pengen nonton video yang apa. Nah di sini ada, agar jarum tato stabil ini ada. Jadi kalian bisa ngecek aja. Nih saya udah banyak banget nih, bahkan ada jarum nyangkut banyak. Jadi tentang jarum ini banyak banget karena memang faktor penting. Nih kalian bisa tonton ya guys. Ini ada nampak terlalu di kulit juga ada. Jadi itu udah ada. Lalu kesalahan faktor kesalahan lagi lainnya itu, kalau kalian bermain warna, nah itu mencuci jarumnya itu tidak bersih.
Jadi akhirnya tintanya kecampur. Jadi gini, kadang orang ketika bermain warna itu kan pasti yang dibuat warna dasar adalah gelap, warna hitam, ya kan. Bahkan untuk bayangan warna tergelapnya adalah warna hitam. Nah lalu kalian ingin berpindah nih ke warna merah atau kuning. Nah kebanyakan mereka nyuci jarumnya itu nggak apa ya, nggak bersih sembarangan. Jadi cuma asal celup aja, asal celup. Akal hasil ketika kalian dari misalkan warna hitam terus pengen ke merah, kalian celupin nyuci jarumnya itu nggak apa bersih, akal hasil merahnya nanti kecampur hitam, jadinya dia merahnya merah gelap. Jadi nanti dia akan menyalahkan, lah tintanya merah jelek ini, nggak terang ini. Padahal kesalahannya mereka adalah ketika mencelupkan jarum ke tinta itu tintanya tidak dipastikan bersih. Alhasil jadi warnanya gelap. Apalagi kalau kalian main warna cerah, misalkan dari hitam pengen warna kuning nih atau biru muda nih, nah kan mencucinya nggak bersih. Atau ke warna putih deh, dari warna hitam ke warna putih deh, akhirnya nanti putihnya kecampur hitam jadinya abu-abu, jadi putihnya tidak naik. Jadi itu kesalahan pemula, itu dia tidak mencucinya secara bersih. Jadinya ketika bermain warna tintanya akan kecampur. Jadi kalian sebersih mungkin, dan juga jangan lupa dikeringkan. Nah kebanyakan orang dia tidak mengeringkan. Nah alhasil kan dia kan jarum tuh ketika dicelupin ke air, dia kan menyerap air kan. Nah jadi kalau tinta itu nggak dibersihkan, dikeringkan, jarumnya nggak dikeringkan, nanti dia sisa air yang di jarum ini kalian celupin ke tinta, alhasil air yang ada di jarum ini masuk ke tinta, jadi tintanya akan menjadi encer. Jadi itu guys, jadi kebanyakan gitu. Jadi akhirnya karena tinta encer dan kalian tidak terbiasa menggunakan tinta encer atau tinta keencer, akhirnya membuat tato jadi gak enak, tintanya terlalu encer. Jadi seperti itu guys. Jadi kesalahannya kadang gitu, tinta tuh udah bagus nih, udah pas nih sebenarnya kekentalannya, tapi dia encer otomatis. Karena apa? Kalian ketika memasukkan jarum ke air itu tidak dikeringkan. Jadi lah abis dicuci di air langsung masukin ke tinta nah tintanya akan cair guys. Jadi itu kesalahan fatal yang memang kelihatan sepele. Saya dulu juga ngalamin itu, tintaku jadi cair banget tau, padahal tas enak loh. Ternyata kesalahan saya adalah ketika saya habis membersihkan jarum itu nggak dilap ke tinta, nggak dilap ke tisu dulu atau ke kapas. Jadi jarumnya tuh masih basah, nggak celupin ke tinta, hasil cair. Jadi setelah kalian mencuci itu pastikan bersih dan dikeringkan. Jadi seperti jarum baru lagi ya. Itu. Lalu kesalahan lainnya adalah kalian mencucinya memakai air mentah. Itu salah ya guys. Mencuci jarum itu harus memakai air steril. Minimal kalau nggak ada air steril, kalian bisa memakai air kemasan sebotol seperti Aqua atau semacam itu, air mineral kemasan. Atau kalau benar-benar nggak ada, pakai air rebusan, karena air rebusan itu lebih aman. Tapi saya tidak merekomendasikan kalian pakai air galon, karena kadang sekarang banyak kasus air galon itu isinya diganti air keran atau air mentah. Jadi seperti itu guys, jadi tidak direkomendasikan. Saya juga pernah kok membuat video tentang mencuci jarum. Sebentar saya cari dulu videonya nih, cuci jarum. Jadi aku udah bikin video lengkap kok guys. Jadi kalian tinggal searching aja. Nih, ini udah ada kan? Nih yang atas sendiri ini udah ada. Jadi kan tinggal searching aja. Wow, butuh video yang seperti apa? Itu memakai airnya harus yang steril. Jadi seminimal yang kalau kalian nggak ada air steril itu bisa pakai air mateng tapi yang rebusan ya, jangan air galon. Atau kalau ada air mineral ya air mineral yang kemasan tapi dipastikan yang botol atau yang gelas, jangan yang galon. Kalau yang galon sekarang banyak kasus tuh dikasih air keran, jadi ya percuma. Jadi seperti itu guys. Lalu apalagi ya kesalahan pemula? Kayaknya itu sih guys. Cuman itu deh saya pikir dulu. Saya soalnya bisa cerita gini karena saya sering dicurhatin banyak seniman tato pemula, dan saya kan selalu observasi ya. Kenapa sih nggak bisa? Jadi ketika dia nggak bisa memasukkan tinta itu kan kita harus observasi, dilihat kasusnya apa. Jadi nggak sembarang langsung nuduh ini enggak. Kita harus melihat perilaku dia mentatonya itu seperti apa, cara dia mentato. Jadi ketika saya lihat berarti kalau ini tekniknya udah benar, berarti kesalahannya di non teknik, alias seperti tinta, seperti ya itu tinta nggak dikocok atau nyuci jarumnya airnya tertinggal akhirnya tintanya cair dan lain-lain. Jadi seperti itu guys.
Kayaknya untuk episode ini itu dulu ya guys. Nanti kalau ada saya ketemu anu lagi, nanti saya buatkan videonya lagi deh yang kedua. Oke guys, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen aja pengen dibikin video seperti apa. Dukung terus channel ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten video yang berhubungan dengan tato dan semacamnya ya. Sampai jumpa di next episode. Dadah guys.